Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari Universitas Berbangsa kelompok dari satu yang menggunakan rekan saya yaitu Muhammad Rifai, Konita Elviana Bahiyah, ada Muhammad Zainul Fikri, Putri Nuraini, dan saya Putri Andina Aminati selaku moderator. Mempersingkat waktu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kepada presentator pertama, silakan untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya yang sudah menyempatkan saya untuk menyampaikan materi pada pertemuan pada malam hari ini. Pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang definisi ilmu hadis. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu hadis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu hadis. Apa sih bedanya ilmu hadis dan hadis ya? Karena sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa hadis adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan, atau bahkan sifat Nabi. Nah, bagaimana dengan ilmu hadis? Apakah hadis itu sesuai dengan ilmu hadis? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Adapun definisi ilmu hadis, slide selanjutnya. Ilmu hadis sendiri adalah al-qawaidul mu'arrifatu bihalir rawi wal marwi. Kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan marwi atau yang diriwayatkannya. Apa sih yang dimaksud dengan rawi dan marwi? Slide selanjutnya. Apa itu perawi dan apa itu marwi? Nah, perawi sendiri adalah orang yang membawa, menerima, menyampaikan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebut juga dengan sanad, ya. Nah, sedangkan marwi itu adalah isi dari berita yang diriwayatkannya atau konteks dari hadis tersebut, ya. Jadi antara perawi dan marwi itu tidak bisa dipisahkan. Kalau perawi itu adalah orang yang membawa, menerima dan menyampaikan berita dari Nabi, maka marwi adalah dari hadis atau isi dari berita yang disampaikan. Contoh hadisnya,
Contoh hadisnya, haddatsana Adamu, haddatsana Syu'batu, haddatsana Sayyarun Abul Hakami, qala sami'tu Aba Hazimin, qala sami'tu Aba Hurairata, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Telah menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ia dilahirkan ibunya. Nah, yang dimaksud dengan perawi pada hadis ini adalah bahwa orang yang terakhir menerima hadis ini adalah Rawahul Bukhari. Jadi, mukharrij atau orang yang terakhir menerima hadis ini adalah Al-Bukhari. Kemudian Al-Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya yang bernama Adam. Kemudian Adam ini mendapatkan hadis ini dari gurunya yang bernama Syu'bah. Kemudian Syu'bah mempunyai guru namanya Sayyarun Abul Hakam. Kemudian Sayyar Abul Hakam mendengar Abu Hazim berkata menyampaikan hadis tersebut. Kemudian Abu Hazim mendengar hadis itu dari Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mendengar hadis itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membawa, menerima dan menyampaikan bahwa Nabi menyampaikan hadis kepada para sahabat, kemudian para sahabat membawa hadis itu kepada para tabi'in, kemudian para tabi'in menerima hadis dari sahabat, kemudian para sahabat menyampaikan kembali hadis itu kepada tabi'in. Begitu juga sampai seterusnya sampai di oleh Imam Al-Bukhari. Nah, sedangkan matanya itu adalah man hajjalillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji karena Allah, lalu ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia dalam keadaan seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Nah, isi dari hadis ini adalah barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima. Itu adalah konteks atau isi dari hadis yang disampaikan. Maka yang dimaksud dengan matan itu adalah ini, isi dari hadis yang disampaikannya. Untuk lebih jelas, mari kita lihat ilustrasinya. Slide selanjutnya. Nah, bisa kita lihat ilustrasi dari penjelasan hadis tersebut ya, di mana orang yang terakhir menerima hadis ini adalah Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Al-Bukhari mempunyai guru yang bernama Adam. Kemudian Adam mengetahui hadis itu dari gurunya, Syu'bah. Kemudian Syu'bah mengetahui hadis tersebut dari gurunya yang bernama Sayyar. Kemudian Sayyar Abul Hakam ini mendengar hadis itu disampaikan oleh Abu Hazim. Kemudian Abu Hazim mendengarkan hadis itu dari Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mendapatkan hadis itu dari Rasulullah SAW. Nah, ini adalah disebut dengan sanad atau rantai sanad, di mana dari ke A, ke B, C, sampai seterusnya itu berurutan. Sedangkan yang dimaksud dengan matan adalah isi dari hadis tersebut.
Man hajalillahi falam yarfus walam yafsuk roja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Nah, itu adalah matannya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik, baik Pak I, cukup. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Nuraini. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pembagian ilmu hadis di sini terbagi dua. Ada riwayah sama dirayah. Riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang pertama, segala perkataan Nabi, kedua, perbuatan beliau, ketiga, periwayatannya, keempat, batasan-batasannya, kelima, ketelitian segala redaksinya. Dalam dirayahnya, yaitu tentang objek pembahasan dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini riwayah terbagi menjadi yang pertama, memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Yang kedua, metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Yang ketiga, apakah periwayatan bersambung atau terputus? Yang keempat, diterima atau ditolak. Yang kelima, sifat perawi dan biografinya. Yang keenam, bentuk pembukuannya. Yang terakhir, yang ketujuh, istilah-istilah ahli hadis. Dalam dirayahnya, ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan yang terakhir, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Di sini riwayat itu terdapat dua bagian, yaitu output dan input. Sedangkan dirayah terdapat objek pembahasan, penelitian sanad dan matan, dan kualitas hadis diterima atau ditolaknya. Di sini sejarah perkembangan ilmu hadis, riwayah hadis, dan ilmu hadis dirayah atau ilmu hadis. Dalam periode Nabi Muhammad SAW, dalam riwayah, larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Kedua, larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Yang ketiga, sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Dalam dirayahnya, telah ada dasar-dasar ilmu hadis, dan yaitu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah atau hadis dan ilmu hadis dirayah atau ilmu hadis. Dalam periode sahabat, riwayah disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik-konflik. Dan dalam dirayahnya timbul secara lisan dan periwayatan harus
disertai saksi dan bersumpah dan sanad. Sejarah perkembangan ilmu hadis, riwayah atau hadis, dan ilmu hadis diraya atau ilmu hadis dalam periode tabi'in. Riwayahnya yaitu hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model kitab-kitab hadis yang muncul yaitu Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Dalam dirayanya timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmunya hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab dan Arisalah karya Imam Asy-Syafi'i. Dalam sejarah perkembangan ilmu hadis periode setelah tabi'in dalam riwayah masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Masa filterasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Munculnya kutubus sitah dan model kitab jami. Dalam dirayanya telah terpisah dari ilmu-ilmu lain dan tetapi belum menyatu. Muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Thariq, Al-Kabir karya Bukhari, Tabaqat, At-Tabi'in karya Muslim, dan lain-lain. Dalam sejarah perkembangan ilmu hadis dalam periode setelah tabi'in, dalam riwayah penulisan hadis lebih sistematik dan muncul kitab-kitab yaitu Mustadrak, Syarah, dan Ikhtisar, dan lain-lain. Dalam dirayanya berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Rama Hurmuzi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kedua yang sudah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya yaitu untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand atau langsung bertanya saja. Baik, saya izin bertanya. Iya, silakan. Kan tadi telah dijelaskan mengenai bagian-bagian dari hadis. Nah, saya ingin bertanya, apa sih yang membedakan antara sanad sama matan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Ya, baik, Nanla. Boleh bertanya.
Maaf Kak, izin bertanya. Iya, siap, Dek. Jika terjadi kejanggalan pada perawi hadis, apakah berpengaruh pada kualitas hadis? Kak, terima Iya, sama-sama. kasih. Ayo, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ditunggu ya. Ya, ayo, siapa yang mau bertanya? Baik, untuk yang pertanyaan tadi akan dijawab oleh Putri Nuraini. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana cara membedakan antara sanad dan matan. Jawabannya, pertama yang harus dipahami terlebih dahulu adalah tentang definisi sanad sendiri, yaitu mata rantai perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis, sedangkan matan adalah sesuatu kalimat. Setelah berakhirnya sanad, bisa disimpulkan bahwa sanad adalah orang yang membawa, menerima, menyampaikan suatu berita atau hadis, sedangkan matan adalah isi dari berita yang disampaikan atau hadis. Sekian, apakah sudah terjawab, Saudara Sania? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Putri Nuraini atas jawabannya. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh presentator pertama kita, yaitu Muhammad Rifai. Oke, baik. Terima kasih kepada operator. Sebelumnya tadi pertanyaan kedua, bisa diulang pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apa tadi ya? Jika terjadi kejanggalan pada perawi hadis, apakah berpengaruh pada kualitas hadis? Untuk Kak. Ya, baik. Bagaimana jika terjadi kejanggalan dalam perawi hadis? Apakah berpengaruh pada kualitas hadis? Ya, jawabannya ya jelas sangat berpengaruh. Ya, karena dalam periwayatan hadis itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh si perawi hadis. Salah satunya itu harus adil, dhabit, dan tidak ada kejanggalan atau syadz. Ya, kalau misalnya ada kejanggalan dari
seorang perawi hadis, maka itu sangat berpengaruh pada kualitas hadis. Bisa jadi hadisnya itu menjadi hadis hasan atau bahkan menjadi hadis yang dhaif. Begitu ya, Saudari Nanla ya. Apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, baik. Baik, mungkin udah terjawab semua untuk pertanyaannya ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih banyak yang sudah menyimak pada acara PKM malam hari ini.